Kalau kita bandingkan antara perusahaan yang kategorinya mikro dan kecil dengan perusahaan menengah dan besar, letak perbedaan utamanya ada di sisi finansialnya ya. Dalam hal ini adalah besaran modalnya. Usaha mikro besaran modalnya maksimal hanya sampai 1 miliar rupiah. Usaha kecil dari 1 miliar sampai 5 miliar rupiah. Sedangkan usaha menengah itu 5 miliar sampai 10 miliar rupiah. Dan kalau modalnya di atas 10 miliar, maka ini kategorinya sudah usaha besar. Jadi PT perorangan atau perseroan perseorangan kalau sesuai undang-undang termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil. Modalnya itu maksimal cuma sampai 5 miliar rupiah. Di luar modal tersebut tidak boleh membuat PT perorangan, harus PT biasa berdasarkan akta notaris. Nah, pembedaan antara PT perorangan dengan PT biasa tadi berdasarkan besaran modalnya ini juga menimbulkan perbedaan terhadap hak-hak hubungan kerja di antara perusahaan dan karyawannya. Salah satunya dalam hal pembayaran hak-hak akibat PHK. Ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan juga ada uang pisah ketika karyawan jadi PHK atau mengundurkan diri. Nah, PP nomor 35 tahun 2021 sebagai PP pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja membedakan besarnya pembayaran uang pesangon, uang pisah, termasuk juga uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak ini berdasarkan kategori modal tadi. Apakah dia usahanya mikro kecil atau usahanya menengah dan besar. Ini besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak dan uang pisahnya itu kepada karyawannya berbeda, termasuk untuk PT perorangan. Bagaimana perbedaannya? Kita akan membahasnya di video ini ya. Sesuai PP nomor 35 tahun 2021, ketika seorang karyawan di PHK, maka secara umum karyawannya akan mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Sedangkan kalau karyawannya itu mengundurkan diri, resign, karyawan tidak mendapatkan uang pesangon, tapi dia berhak untuk mendapatkan uang pisah dan juga uang penggantian hak. Ketentuan mengenai besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja ini diatur secara baku di pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 di PP nomor 35 tahun 2021. Jadi ini sudah ada aturan bakunya, sudah ada rumus bakunya, cara menghitung uang pesangon, dan pengusaha tidak boleh membayar uang pesangon lebih kecil dari aturan-aturan tersebut. Misalnya di pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 PP nomor 35 tahun 2021, besaran uang pesangon ini ditentukan berdasarkan masa kerja karyawan. Karyawan yang masa kerjanya itu kurang dari 1 tahun, uang pesangonnya 1 bulan gaji. Untuk yang masa kerjanya 1 sampai 2 tahun, uang pesangonnya 2 bulan gaji. Antara 3 sampai 4 tahun 3 bulan gaji, dan seterusnya sampai maksimal masa kerjanya 8 tahun. Begitu juga besaran uang penghargaan masa kerja ini dihitung berdasarkan per 3 tahun masa kerja. Masa kerja antara 3 sampai 6 tahun, uang penghargaan masa kerjanya itu 2 bulan gaji, 6 sampai 9 tahun 3 bulan gaji, dan seterusnya ya sampai maksimal masa kerjanya 24 tahun. Perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja itu masih harus dikalikan lagi dengan faktor pengalinya. Apakah ada dikali 0,5, dikali 0,75, ada juga yang dikali 2. Hal itu tergantung dari alasan dilakukannya PHK. Nah, itu adalah rumus bakunya sesuai undang-undang yang berlaku bagi hampir semua perusahaan dan karyawan di seluruh Indonesia. Akan tetapi rumus baku tadi masih ada pengecualiannya, yaitu bagi pengusaha atau perusahaan yang kategorinya usaha mikro dan kecil. Apa pengecualiannya? Pengecualiannya itu diatur di pasal 59 di PP 35 2021. Di sana ditentukan pertama, bagi usaha mikro kecil tetap wajib membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, juga uang penggantian hak dan uang pisah kepada karyawannya yang mengalami PHK. Kedua, besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, termasuk juga uang penggantian hak dan uang pisah tadi ditentukan berdasarkan kesepakatan di antara perusahaan dan karyawan. Nah, ini perbedaannya dengan aturan umum yang tadi.
aturan mengenai pesangon yang bersifat baku sesuai rumus tadi. Jadi untuk pengusaha atau perusahaan yang kategorinya menengah dan besar, berlaku aturan baku tadi ya, berlaku aturan-aturan umum tadi mengenai rumus uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja. Perusahaan menengah dan perusahaan besar ini aturannya harus mengikuti perhitungan yang ada di pasal 40 ayat 2 dan ayat 3 di PP 35 2021 dan nilainya tidak boleh lebih rendah. Sedangkan bagi usaha mikro dan kecil, besaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya, termasuk juga uang penggantian hak dan uang pisah, itu ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di antara perusahaan dan karyawannya. Jadi hak uang pesangonnya tetap aja wajib diberikan kepada karyawan yang bersangkutan, cuma besarannya aja nih yang bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan. Ditentukan berdasarkan kesepakatan artinya nilai uang pesangon dan uang penghargaan masa kerjanya boleh lebih rendah dari ketentuan pasal 40 tadi bagi usaha mikro dan kecil ya, meskipun bisa juga lebih tinggi tergantung dari kesepakatannya antara perusahaan dan karyawan. Tapi karena usahanya ini sifatnya mikro kecil dan secara finansial secara umum itu modalnya tidak lebih besar dari perusahaan menengah dan besar, tentunya kesepakatan itu biasanya lebih rendah ya dari aturan umumnya sesuai undang-undang. Jadi ini pengecualiannya ya untuk usaha mikro dan kecil, pembayaran uang pesangon kepada karyawannya yang di PHK itu bisa aja lebih rendah dari aturan umumnya sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi hal itu tetap harus dengan kesepakatan bersama di antara perusahaan dan karyawan. Artinya harus dengan persetujuan juga dari karyawannya. Kalau nggak setuju, ya nggak bisa. Dan aturannya harus mengikuti aturan umum tadi. Aturan yang ada di pasal 40 di PP 35 2021. Nah, apakah aturan mengenai besaran uang pesangon berdasarkan kesepakatan ini hanya berlaku bagi usaha perorangan saja? Bagaimana dengan PT Perorangan? Penentuan uang pesangon berdasarkan kesepakatan di antara pengusaha dan pekerjanya sesuai pasal 59 di PP 35 2021 itu ditujukan pada kategori perusahaannya ya, yang berkategori mikro dan kecil dan bukan pada badan usahanya. Apakah dia bentuknya perseorangan atau badan hukum PT. Nah, karena sesuai undang-undang PT Perorangan ini kategorinya adalah usaha mikro dan kecil, maka pengecualian berdasarkan pasal 59 tadi berlaku juga untuk PT Perorangan. Jadi kesimpulannya, PT Perorangan yang sudah jelas masuk kategori usaha mikro dan kecil bisa saja menentukan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, termasuk juga uang penggantian hak dan uang pisah kepada karyawannya lebih rendah dari aturan undang-undang, lebih rendah dari ketentuan pasal 40 di PP 35 2021. Tapi dengan syarat harus disetujui oleh karyawannya. Artinya harus berdasarkan kesepakatan dengan karyawannya. Tanpa adanya kesepakatan dengan karyawan, maka tentunya hal itu tidak diperbolehkan ya. Bagaimana bentuk kesepakatannya? Secara teknis ini tidak ditentukan, jadi bisa dibuat secara bebas, bisa secara lisan, bisa juga secara tertulis. Dan tentunya akan lebih baik ya kalau bentuk kesepakatannya itu dibuat secara tertulis, sehingga akan lebih efektif dan memudahkan para pihak, terutama dari segi pembuktiannya. Dan oh ya, kebetulan kami juga sudah membuatkan format kesepakatan tertulisnya di antara perusahaan dan karyawan untuk menyepakati besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, termasuk juga uang penggantian hak dan uang pisah dalam format Microsoft Word dokumen, dan teman-teman bisa mendownloadnya dengan bebas. Untuk mendownloadnya silahkan ikuti aja linknya di kotak deskripsi di bawah ini. Teman-teman ikuti aja linknya dan silahkan di download dengan bebas. Nah, demikian teman-teman, informasi ini saya sampaikan, semoga cukup bermanfaat dan membantu ya, khususnya bagi teman-teman yang baru aja mendirikan PT Perorangan dan menjalankan usahanya dan membina hubungan kerja dengan karyawannya masing-masing. Salam.